Hai, selamat datang dalam renungan singkat dari Gereja Kerinduanku. Senang bagi saya dapat terus melayani saudara dalam renungan harian yang kami percaya akan dapat mempersiapkan saudara memasuki hari-hari yang baru atau bulan yang baru. Atau renungan hari ini adalah memasuki bulan baru dengan harapan di dalam Tuhan. Sebelum kita belajar lebih dalam mengenai renungan hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur untuk bulan September yang telah kami lewati dan kami mengucap berkat untuk bulan Oktober yang akan kami jalani. Kami percaya ada banyak berkat, kebaikan, hal manis dan indah Tuhan siapkan di bulan yang baru ini. Karenanya kami mau merenungkan firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Tidak terasa kita sampai di bulan ke-10 tahun 2025. Nanti tiba-tiba November and then all of a sudden tiba-tiba Merry Christmas and Happy New Year. Mari sama-sama kita akan belajar Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mari kita memulai dengan sebuah kesadaran bahwa diberkati adalah hasil dari menaruh harapan kepada Tuhan. Menaruh bicara adalah sebuah tindakan aktif. Seperti saya mengambil HP ini, saya yang punya kuasa mau taruh di mana. Nah, begitu juga dengan kepercayaan kita, harapan kita. Kita mau taruh di mana? Kepada Tuhan dengan segala kemurahannya atau kepada pengalaman, koneksi atau harta kita. Belakangan ini Bapak Ibu, kalimat untuk tidak menaruh harapan kepada pengalaman berbicara kuat di hati saya. Karena seakan-akan Tuhan ingin mengingatkan saya jangan sampai karena pengalaman, ketergantungan sama Tuhan makin berkurang. Jangan sampai karena koneksi, skill, kemampuan membuat kita tidak kembali mengandalkan Tuhan. Pengalaman baik ketika kita tetap melibatkan Tuhan menjadi our source of wisdom atau sumber dari kekuatan. Ada 3 poin yang ingin saya bagikan sama saudara memasuki bulan baru dengan harapan di dalam Tuhan. Yang pertama, dengan mengingat kesetiaan Tuhan di bulan yang lalu. Mazmur 136 ayat pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebelum kita melangkah lebih jauh di bulan yang baru ini, mari luangkan waktu sejenak, pause kata orang, untuk mengingat apa yang Tuhan telah lakukan untuk memimpin kita sampai hari ini. Mengingat kasih setia Tuhan membuat hati kita penuh ucapan syukur dan memberikan kita keberanian melangkah ke masa depan tanpa rasa takut. Rasanya saya bisa cerita sama saudara, 9 bulan Tuhan tolong saya. 9 bulan Tuhan mengemong saya. 9 bulan Tuhan pelihara saya. Kalau saudara tidak keberatan dan ingin membagikan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara, tolong tulis di kolom komentar selama 9 bulan ini apa saja yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup saudara. Mungkin kamu dipulihkan, mungkin ekonomimu diangkat, mungkin pekerjaan baru, atau bahkan mungkin kamu menemukan pasangan yang dari Tuhan. Membagikan kisah kita sama Tuhan akan membuat orang lain kuat dan akan memberikan kita kesaksian yang baru. Semakin kita bersaksi, maka semakin Tuhan tambahkan kesaksian. Yang kedua, Bapak Ibu, Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Dia akan bertindak. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pasti bertindak. Tadi kalau Bapak Ibu lihat backgroundnya, ini adalah gereja kita di Kuningan. Tadi saya ketemu sama orang yang papa mamanya menghadapi masalah hukum. Masalah hukum saja sudah berat. Tapi dia menghadapkan masalah hukum bukan di Indonesia. Di sebuah negara yang terkenal polisinya kenceng. Di sebuah negara yang bahasanya beda, gak ada koneksi. Dan yang celakanya dia dikerjain sama orang di sana. Tadi dia datang sama saya, dia bilang, Pak Pendeta, papa mama saya sudah masuk tahanan kota. Kita gak tahu mau buat apa. Ada banyak tawaran-tawaran orang yang ingin nolong, tapi perlu banyak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dan saya mengatakan ini kepada dia,
Bawa poin yang kedua, menaruh harapan kepada Tuhan bukan pada keadaan. Saya ulang sekali lagi, poin yang kedua, menaruh harapan kepada Tuhan bukan pada keadaan. Bulan baru bicara kesempatan baru, tapi juga bisa membawa tantangan baru. Kita nggak tahu ada apa di bulan Oktober ini, tapi kita tahu siapa yang memegang kendali. Kita nggak akan pusing apa yang akan terjadi kalau kita tahu Tuhan yang memimpin hidup kita. Makanya Musa bilang sama Allah, kalau bukan Tuhan yang berjalan di depanku, jangan suruh kami jalan. Karena bagi Musa bukan soal tantangan yang ditakuti. Yang ditakuti Tuhan gak beserta dengan dia. Ketika kita tahu siapa yang memegang kendali, harapan kita tidak lagi kepada situasi atau keadaan. Kalimat kedua yang berbicara keras di hati saya belakangan ini begini saudara. Yaitu Tuhan mau kita tidak didikte sama keadaan. Jangan karena masalah mendikte iman. Jangan karena keterbatasan mendikte. Jangan pernah mau didikte oleh keadaan. Harapan kita bukan pada situasi, tetapi pada Tuhan yang berkuasa. Menaruh harapan kepada Tuhan bukan kepada situasi. Karena kalau berdasarkan situasi, iman kita naik turun. Yang ketiga, yang terakhir, Yosua 1 ayat yang ke-9. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bulan baru bukan saja kesempatan yang baru, tapi undangan untuk melangkah dengan iman. Tuhan berkata kepada Musa untuk menguatkan hatinya. Karena isunya bukan di luar, tapi di dalam. Raksasa besar akan dapat kita kalahkan kalau ininya kuat. Tapi belalang kecil akan mengalahkan kita kalau ininya lemah. Karena Allah tahu betul bahwa musuh terbesar Yosua bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Seringkali yang mensabotase hidup kita, yang melemahkan kita adalah bukan yang di luar. Masa sukar selalu ada, tantangan selalu terjadi. Tapi Tuhan mau kita seperti firman Allah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa menguatkan dan meneguhkan? Dilanjutkan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Awal bulan adalah kesempatan yang baru untuk trust more, ask more, and believe more. Percaya sesuatu yang baik, yang indah dan manis Tuhan menyediakan. Tulis di kolom komentar apa pokok doamu di bulan yang baru. Biar kami para pastoral di gereja ini akan berdoa buat saudara. And always remember this, yang punya surga crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Bangkit dari tempat dudukmu dimanapun kau berada. Kita bawa penyembahan kita sama Tuhan. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan iman percaya kita angkat lagu ini di awal bulan ini bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman,
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Sambil angkat tangan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya, amin, disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Semua berdoa bagi saudara. Taruh tangan kirimu di dalam tangan kanan. Percaya bulan yang baru, kesempatan yang baru, bulan yang baru, harapan yang baru. Ada tantangan yang baru, tapi kita percaya Tuhan yang berjalan bersama dengan kita adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat. Bangkitkan imanmu, percaya keadaan akan makin baik. Things getting better. Keadaan akan mulai dipulihkan. Taburan imanmu mulai bertumbuh. Taburan kesetiaanmu mulai berbuah. Mimpimu Tuhan sedang kerjakan. Imani bulan ini Allah akan membuat kau mengerti alasan kamu menangis. Allah akan membuat kamu mengerti alasan hal buruk terjadi sama kamu. Doa saya di dalam nama Yesus, Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, dan Tuhan menguatkan. Yang punya surga, crazy in love.